Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesanggupan, taufik yang lahir daripada hidayah yang lurus, agar senantiasa kita dapat bertemu kembali dalam acara kajian subuh di masjid yang kita cintai ini. InsyaAllah tema yang akan disampaikan seperti tadi Pak Haji bilang itu tentang mufradat al-masih. Tapi sebelum saya menginjak kepada materi yang menjadi amanat pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya mohon maaf karena duduk di depan, apalagi di atas kursi ya, sedangkan orang tua saya di bawah. Dan saya juga mohon izin untuk menyampaikan apa yang diamanatkan, yaitu sedikit data dari saya pribadi tentang hakikat kedatangan Al-Masih. Kenapa materi ini menjadi penting, Pak? Karena kita sudah menginjak bulan Desember dalam penanggalan Masehi ya, dan 1 pekan lagi lah kurang lebih ya, itu ada perayaan saudara-saudara kita orang Nasrani, orang Kristen, dan itu selalu menimbulkan kegaduhan ya, agenda tahunan gitu Pak. Apakah dari orang misionaris gitu, misionaris yang menyebarkan Kristen atau dari orang Islam yang liberalis, orang Islam liberal. Bahwasanya umat Islam setiap tahun Pak rutin dipaksa untuk mengucapkan selamat hari raya Natal. Itu agenda tahunan. Tiap tahun saya tidak akan bosan menjelaskan bahwa mengucapkan perayaan selamat hari raya Natal ya, itu hukumnya tasyabuh. Tasyabuh itu dilarang, tidak boleh. Ya, karena al aslu fil ibadati ya, pokok asal dari ibadah itu mamnu ya, tertolak. Ini kaidah dasar sekali usul fikih. Santri-santri pesantren pasti hafal. Al aslu fil ibadati, pokok asal ibadah itu mamnu, tertolak. Bapak dan Ibu mau menyembah Allah dengan cara seperti apa, pasti ditolak. Itu pokok asal ibadah. Hatta yaquma dalilu ala amri, sampai adanya dalil yang perintah ya, itu ibadah. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, perintah sholat baru kita melaksanakan, karena itu yang diminta, bahasa Inggrisnya order gitu kan. Jadi ibadah itu diam karena akan ditolak. Kalau ada perintah baru kita laksanakan. Tidak ada kita berspekulasi, saya mau coba menyembah Allah dengan cara seperti ini gitu kan, mudah-mudahan diterima, kalau tidak apa-apalah, iseng-iseng berhadiah gitu. Tidak ada. Karena di samping nanti ada perintah ibadah, juga ada larangan untuk tidak keluar dari perintah itu, alias mengambil cara yang lain ya. Ada ancaman di sana kalau kita menyembah Allah tidak sesuai dengan perintah gitu Pak. Kalau tidak ada ancaman ya mungkin bisa saja Bapak dan Ibu berinovasi dalam ibadah, silakan. Tapi ini ada ancaman ya, dan ancamannya langsung dari Nabi Muhammad SAW, itu masuk neraka. Nah, untuk muamalah itu kehidupan kita sehari-hari Pak ya, sebagai manusia di muka bumi, bergaul dengan orang lain, kemudian makan, minum, tidur, berpakaian, itu muamalah ya. Al-aslu fil muamalah, pokok asal dari muamalah itu adalah al-ibahah, boleh, silahkan. Bapak Ibu mau pakai pakaian seperti apa, boleh, silahkan. Mau makan apa, silahkan. Mau minum apa, silahkan, gitu ya. Mau tidur jam berapa, silahkan. Hatta yaquma dalilu ala nahyihi, sampai ada dalil yang melarang. Bu, tidak boleh berpakaian membuka aurat. Pak, tidak boleh makan daging babi. Bu, tidak boleh minum khamar. Pak, tidak boleh tasyabuh, tidak boleh menggunjing. Itu kan muamalah itu. Jadi ibadah itu cari dalil perintah,
muamalah cari dalil melarang. Itu tidak boleh ditukar. Orang yang tidak paham usul fikih ya, sulit memahami kaidah yang sangat sederhana ini gitu Pak. Termasuk orang-orang liberal ya. Jadi kembali lagi kepada perayaan Natal, apakah Natal itu ibadah atau muamalah? Ibadah Natal itu perayaan Natal itu adalah ibadah menurut orang Kristen, karena dengan hari raya itu mereka mengagungkan Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut sebagai Jesus Christ ya, yang katanya lahir 25 Desember. Padahal itu pun secara sejarah ya, menurut data sejarah itu tidak tepat. Karena beberapa kenalan saya orang Kristen Ortodoks ya, yang pusatnya di Rusia sekarang, itu tidak merayakan Natal 25 Desember gitu banyak. Orang Kristen Ortodoks khususnya di Rusia itu merayakan hari lahirnya Isa Al-Masih tanggal 6 Januari. Dan kalau Bapak dan Ibu teliti ya, beberapa sekte-sekte Kristen yang tidak masyhur, yang masyhur kan hanya 2-3 lah ya, Katolik, Protestan, Saksi Yehova gitu Pak. Banyak sekte Kristen yang tidak masyhur seperti sekte Evangelis ya, sekte Mormon gitu Pak, Kristen Koptik ya. Itu mereka Natalnya beda-beda pada tanggalnya. Nah, artinya 25 Desember ini Bapak Ibu diagungkan oleh saudara-saudara kita orang Kristen sebagai perayaan ibadah gitu. Perayaan ibadah, bukan muamalah ya. Perayaan ibadah. Maka apabila ini ibadah ya, si konteksnya itu konteks ibadah, kembalikan kepada kaidah asal ya. Al aslu fil ibadati mamnu. Pokok asal ibadah itu akan ditolak hatta yaquma dalilu ala amri, sampai ada dalil yang perintah. Mana perintahnya? Di Quran ataupun di dalam sunnah Nabi kita mengucapkan selamat hari raya Natal kepada orang Kristen. Mana perintahnya? Kalau ada perintahnya ya, membolehkan ucapan itu, kita akan menjadi orang yang lebih dulu mengamalkannya insya Allah gitu. Jadi bukan dalam ranah ibadah, tetapi yang dibicarakan itu mana larangannya, tidak ada larangan gitu. Jadi ibadah itu bukan cari larangan, tapi cari perintah. Kalau ibadah cari larangan, yuk kita sholat subuh 7 rakaat, mumpung seger gitu Pak. Mumpung seger ya, pagi-pagi banyak sholat subuh 7 rakaat sok. Ya, kenapa 7 rakaat? Mana dalil yang melarang sholat subuh 7 rakaatnya? Mohon ayat tuh Pak. Ada juga perintah sholat subuh itu 2 rakaat. Ini kesalahan berpikir dalam agama. Ya, berapa banyak? Ya, berapa banyak di Indonesia orang yang tidak paham akidah, kaidah-kaidah yang dasar gitu Pak ya, kaidah-kaidah dasar, dan itu nanti dipelintir ya. Seolah-olah orang yang mengucapkan selamat Natal itu toleransi gitu ya, toleransi antar umat beragama. Padahal yang disebut toleransi itu sudah ada syariatnya, namanya tasamuh ya. Nanti kita sedikit singgung tentang tasamuh. Apa itu tasamuh atau bertoleransi dalam Islam itu seperti apa gitu banyak. Tasamuh teh kumaha. Nanti bedakan tasamuh dengan sinkritisme. Naon deui cek ibu teh cenanya? Tasamuh itu toleransi Bu. Sinkritisme mah menggabungkan 2 agama gitu Pak. Ya. Jadi orang liberal ini mereka sering menggabung-gabungkan beberapa agama. Itu bukan toleransi, itu sinkritisme. Ya, penggabungan 2 ajaran agama menjadi satu. Nah, sebelum kita menginjak pada inti permasalahan, maka kita harus berangkat daripada pemahaman tentang sosok paling penting di dalam perayaan hari raya Natal ini. Saya lihat di kalender tahun ini Natal liburnya menjadi lebih panjang ya. Dari tanggal 24 itu sudah merah. 25 itu hari Jumat ya. Nah, Sabtunya kan nyambung gitu banyak sampai Ahad, 4 hari dari nanti ya mereka akan merayakan hari raya Natal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi episode sekarang mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Insya Allah sampai duhur ya Pak Haji. Sampai duhur. Sampai duhur.
Saya ingin tanyakan dulu karena di dalam catatan saya punya catatan Pak. Berapa kali dalam sebulan saya berkeliling gitu ya, masjid mana saja, kemudian materi apa yang sudah disampaikan, sampai pakai baju apa gitu. Bisi ka masjid eta teh hayo we acukna nu eta gitu da teh emutnya acuk mah. Tang. Benten namanya. Kopea mah anger. Nah, apakah saya sudah pernah menyampaikan di Masjid Al-Muslim ini tentang takdir kota suci Yerusalem dan pembunuhan para nabi? Belum, Pak. Oh. Baik, kalau begitu saya berangkat dari situ dulu ya, karena tidak akan bisa dipahami tentang Al-Masih ini. Ya. Sebentar, kita cepat saja ya, tidak usah detail lah. Karena ini sebagai landasan pemahaman Bapak dan Ibu tentang Al-Masih ya, Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita mulai dari ini Pak ya. Kalau Bani Israel kan sudah pernah dikenalkan Pak ya, sudah pernah dikenalkan ya, Bani Israel itu siapa, 12 suku keturunan Yakub ya. Nah di Bani Israel, nah ini saya tampilkan, kita mulai dari sini cepat ya Pak. Ini kan Bani Israel Pak ya, ini Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra dari salah seorang istri yang bernama Sarah ya alaihissalam, yaitu putranya yang bernama Ishak ya, Ishak. Kalau dari Siti Hajar kan Ismail. Nanti sebetulnya ada lagi putra Nabi Ibrahim dari istri yang lain, yaitu dari Keturah ya. Siti Keturah ini juga melahirkan anak Nabi Ibrahim yang lain, nanti yang menjadi suku-suku bangsa di Timur Tengah. Tapi yang masyhur Ismail dan Ishak. Nah ini dari jalur Ishak ya, dari jalur Ishak melahirkan Bani Israel, dari Ismail melahirkan bangsa Arab gitu kan banyak. Dan nanti Nabi Muhammad itu Pak secara unik, nasab dari bapak itu nyambung ke Ismail, tapi nasab dari nenek buyut, nenek dari jalur perempuan itu nyambung ke Bani Israel. Nabi Muhammad SAW itu. Apakah saya pernah menjelaskan nasab Nabi Muhammad kepada Bani Israel? Belum juga ya. Nanti insya Allah ya. Jadi Nabi Muhammad kan bin Abdullah bin Abdul Muttalib gitu banyak. Bin Hashim. Nah, Hashim ini bin Abdi Manaf. Hashim ini Pak kakek buyut Nabi ya. Kan bapak Nabi Abdullah, kakek Nabi Abdul Muttalib. Hashim ini buyut, menikah dengan seorang perempuan. Menurut tarikh At-Tabari, Imam At-Tabari menjelaskan Hashim menikah dengan seorang perempuan dari Madinah. Hashim itu pemuda dari Mekah waktu itu, mengadakan perjalanan ke negeri Syam, singgah di Madinah, bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Salma binti Amr. Nah, Salma binti Amr ini dari suku Banu Najjar gitu Pak. Banu Najjar itu dikenal sebagai suku Yahudi di Madinah. Selain dari Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraizoh, itu Yahudi yang sombong ya dan kaya raya sampai membangun benteng sendiri. Tapi kalau Banu Najjar ini Yahudi yang hidupnya membaur dengan kaum Khazraj dan Aus itu kan yang nantinya jadi kaum Ansor. Banyak. Jadi Banu Najjar itu Yahudi Madinah tapi yang berbaur. Amr itu bapaknya Salma adalah kepala suku Banu Najjar yang kalau dirunut nasabnya menurut kitab-kitab para ulama itu sampai kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah jadi unik Pak, Banu Hashim keturunan kakek buyut Nabi itu keluarga Hashim, keluarga Nabi, keluarga Al-Abbas, keluarga Abu Lahab gitu banyak sadayana juga ya, semua putra-putra Abdul Muttalib gitu Pak, itu dari Hashim yang beribukan Siti Salma binti Amr. Sayyidah Salma binti Amr ini perempuan Yahudi. Jadi keluarga Hashim itu Pak half blood gitu, setengah Banu Ismail, setengah Banu Ishak. Nah itu keunikan darah keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha astofa Kinanah min Quraisyin. Innallaha astofa Kinanah min Bani Ismail. Allah memilih Kinanah dari turunan Ismail. Wastofa Quraisyin min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastofa min Quraisyin Banu Hashim. Dan Allah pilih dari Quraisy
Banu Hashim wastofani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Banu Hashim. Dari Ismail ke Kinanah. Ismail keturunannya banyak, nanti ada satu keturunan bernama Kinanah. Dari Kinanah turunannya banyak, ada Fihr alias Quraisy. Dari turunan Quraisy nanti ada Hashim. Di Banu Hashim ada nabi gitu, dipilih. Itu benih yang dititipkan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Itu ada hadisnya. Nah, ini kan kita membahas tentang Bani Israel, keunikan nasab nanti Nabi Muhammad SAW itu di lain kesempatan lah ya, lebih detailnya lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Bani Israel ini mendiami satu tempat ya. Jadi kan Pak, dari 12 anak ini Nabi Yakub nanti kehilangan satu anak yang paling tampannya, Yusuf gitu kan, putra dari Rahel. Nah, Rahel itu hanya punya 2 putra, Yusuf dan Benyamin atau Bunyamin. Nah, nanti kan Yusuf dilempar ke sumur Pak ya, lalu diambil oleh saudagar, pedagang, lalu dijual sebagai budak di Mesir itu. Dibeli oleh Al-Aziz, bendaharawan Mesir, sampai dewasa. Kejadian fitnah Siti Zulaikha teh apa? Karena kejadian fitnah itu masuk penjara ya. Nah, jadi sudah dari dulu Pak, tokoh ulama dijeblosan ke penjara itu ya. Dan pertolongan Allah selalu hadir ya. Maka Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara karena bisa menakwilkan mimpi raja. Atasannya bendaharawan ini, kalau ini Al-Aziz, kalau rajanya menurut ahli sejarah namanya Raja Hyksos. Itu bukan orang Mesir, penjajah gitu Pak. Jadi Nabi Yusuf itu dulu di zaman Mesir sedang dijajah. Keluar dari penjara, nantinya jadi menteri, singkat cerita begitu kan. Wafat, Bani Israel semua ke Mesir ya, sampai wafat di sana karena jasa Nabi Yusuf alaihissalam. Terus turun-temurun sampai zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, penjajah yang turunan Raja Hyksos ini sudah dikalahkan oleh Fir'aun Mesir. Makanya Fir'aun Mesir menganggap Bani Israel itu pengkhianat karena Yusuf dulu membantu penjajah gitu Pak. Ya. Artinya Bani Israel dibenci di zaman Nabi Musa. Nabi Musa diperintah oleh Allah mengeluarkan Bani Israel dari Mesir kembali ke Yerusalem, tapi wafat di jalan gitu kan. Ya, Nabi Musa itu nanti diganti oleh muridnya Nabi Yosua. Orang Kristen menyebutnya Joshua gitu Pak. Yusha bin Nun ya, nama aslinya. Itu pemuda yang mengantar Nabi Musa mencari Nabi Khidir Bu, dalam surah Al-Kahfi gitu kan. Nah, pemuda yang bawa bekal itu Pak, bawa ikan ya, itu nanti jadi nabi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Namanya Nabi Yusha bin Nun. Orang Kristen menyebutnya Yosua atau Joshua gitu kan. Nah, Yusha bin Nun diganti oleh Nabi Samuel. Yusha bin Nun inilah yang berhasil membawa Bani Israel masuk ke Yerusalem gitu Pak. Nanti diganti Nabi Samuel. Nabi Samuel ini nabi yang di dalam surah Al-Baqarah tidak disebut namanya, tapi disebut Nabi Yuhum, nabi mereka gitu Pak. Bani Israel meminta raja kepada nabi mereka. Nah, ini Samuel alaihissalam mengangkat raja Tolut ya. Tolut perang dengan Jalut mati diketepel ku Nabi Daud gitu kan Pak. Nah, ini tarikh pelajaran SD Pak. Nabi Daud alaihissalam. Jadi kita di zaman Nabi Daud alaihissalam. Diantarkan heula ya. Pamit diantarkan ibu masuk linglung gitu Pak. Nah, zaman Nabi Daud, saya cepat ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam kitab Zabur. Ini pernah saya sampaikan ya, bahwa ketika mereka diam di Yerusalem, sekarang mereka di Yerusalem di Palestina gitunya, itu ada syarat untuk menguasai kota suci Yerusalem. Syarat yang harus dijaga, harus dilestarikan ya, turun temurun. Apa syaratnya itu? Ini surah Al-Anbiya 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyah solihun. Kami sudah tuliskan di dalam kitab Zabur, berarti di dalam Zabur harus ada, gitu ya. Karena ungkapan Allahnya kami sudah tuliskan di dalam kitab Zabur. Artinya di Zabur itu harus ada. Dan ketika dicek di dalam kitab Zaburnya, ya, saya mendapat informasi dari guru kami yang ya mantan
Kristen gitu Pak ya, masuk Islam, dan beliau juga memiliki darah Yahudi. Itu di Surabaya, ada di dalam kitab Zabur ya, ayat yang mirip dengan surah Al-Anbiya, bahwasanya apa yang ditulis oleh Allah di dalam kitab Zabur itu Pak Bu, mimba dzikri, setelah kami tulis di Lauh Mahfuz, yang ada dalam kitab Zabur itu adalah annal ardo yarithuha ibadiyah solihun. Annal ardo, bumi ini, yarithuha, akan kami wariskan, ibadiyah solihun, kepada hamba kami yang soleh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalimat al-ardu di dalam Quran, al-ardu banyak bumi, bahasa Inggrisnya earth gitu kan, bahasa Ibranina eretz gitu. Itu ada 3 macam makna al-ardu di dalam Quran. Yang pertama bisa bermakna planet Pak, planet bumi, seperti ungkapan Allah khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi, itu nama planet. Ada juga al-ardu bermakna tanah, idza darabtum fil ardi gitu kan, apabila kamu bepergian di muka bumi, maksudnya itu di perjalanan gitu kan, atau juga bertayamum dengan menggunakan ard gitunya, tanah yang lapisan paling teratas dari ard itu disebutnya turab gitu kan ya, turab debu. Nah itu tanah ya, ardul. Atau makna yang ketiga itu adalah ardul muqaddasah, bumi suci gitu Pak, kawasan bumi suci. Mana? Negeri Syam. Nabi bersabda di dalam hadis, berdoa, Allahumma barik lana fi Syammina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami gitu. Negeri Syam itu ardul muqaddasah, tanah suci gitunya. Nah termasuk juga Mekah dan Madinah. Jadi Nabi bersabda di dalam hadis, janganlah kalian melakukan perjalanan suci kecuali ke 3 masjid gitu kan, perjalanan suci Pak. Kalau piknik gitu silahkan pada ke masjid mana we, piknik mah ke masjid Kubah Emas gitunya. Ini perjalanan suci, semacam ritual umroh, ziarah gitu Pak ya, haji ya, tidak boleh kata Nabi kamu melakukan perjalanan suci kecuali ke 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kalau Nabi menyebut ini 3 perjalanan suci, maka 3 tempat ini adalah kota suci kan gitunya. Jadi kota suci umat Islam ada 3, Mekah, Madinah, Yerusalem. Nah untuk menguasai kota suci ini syaratnya adalah harus soleh gitu Pak. Jadi Nabi Daud dulu diberi firman oleh Allah, kamu harus menegakkan hukum Allah di bumi suci ini, di Yerusalem ya. Ini ayat yang terdapat dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur menurut orang Nasrani, atau orang Yahudi menyebutnya Mizmor atau Sefer Tehillim samilah. Di pasal 37 ayat 29 ini kan sudah pernah disampaikan ya. Nah, ayat ini berbunyi sadiqim iresu eretz veyish kenula'ad aleha. Sadiqim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Yiresu eretz, akan mewarisi bumi. Veyish kenula'ad aleha, dan akan tinggal selamanya di dalamnya. Ayat inilah yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Terus Pak, tadi janji pada cepatnya. Maka apa yang dimaksud dengan soleh di dalam ayat tersebut? Menurut Imam Ibnu Katsir ya, para ahli tafsir di dalam kitab tafsirnya, syarat wajib berkuasa di Yerusalem harus soleh itu, pertama tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah, tauhid gitu Pak. Yang kedua, tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah, tasyri', penerapan syariat gitunya. Jadi di Yerusalem Pak, kalau Bapak dan Ibu ingin tinggal di sana lalu berkuasa di sana, maka 2 syarat ini harus dipenuhi. Dan ini yang dijaga oleh Nabi Daud alaihissalam. Harus soleh, dan itu tertulis dalam kitab Zabur, dan orang Yahudi pun tahu ayat itu. Nah, maka kita juga mendapat informasi tambahan. Jadi anal ardo yarithuha ibadiyah solihun itu, bahwasanya bumi ini akan diwariskan pada hamba kami yang soleh, maksudnya ardul muqaddasah gitu ya, bumi suci, negeri Syam. Negeri Syam itu kan Suriah,
Palestina, Yordania, dan Lebanon. Palestina ada masuk negeri Syam dan Yerusalem ada di Palestina. Makanya kita tidak ridho kalau Zionis itu menguasai Palestina. Tapi karena mereka berhasil menguasainya dengan kezoliman dan penindasan, maka nanti lihat Pak ancamannya ya. Karena kalau tidak soleh di sana ada hukuman spesial. Hukuman spesial pakai telur Pak gitu. Untuk pemimpin mana saja yang berani tidak menerapkan dua aturan ini di tanah suci Yerusalem. Dan itu sudah pernah terjadi di dalam sejarah, bahwasanya Allah berfirman di surah Al-Isra. Ini kan ibu suka baca surah Al-Isra Bu ya? Nah, surah nomor 17 dalam Al-Qur'an di ayat 4 Allah berfirman, wa qadaina ila bani Israil fil kitab, kami sudah tetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab mereka, latufsidunna fil ardi marratain, mereka akan melakukan kerusakan. Latufsidunna, mufsid, rusak, kerusakan. Mufsid itu Pak, sanes kieu mufsid teh nebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, merusak di muka bumi teh sanes kitu. Bukan hanya itu, tapi mufsid itu kata Allah di dalam firman Allah dalam Quran, latufsidu fil ardi ba'da islahiha gitu. Jangan kalian merusak di muka bumi setelah diislahkan, disolehkan oleh para nabi. Artinya yang dirusak itu apa? Ajaran para nabi ya. Bukan hanya merusak alam, karena alam itu bisa melakukan rekonstruksi sendiri oleh Allah ya. Sekarang alam kita sedang rusak Pak, tapi nanti ketika Nabi Isa alaihissalam berkuasa, alam ini akan kembali kepada keberkahannya. Ya, apa kunci dari keberkahan? Ambil surah Al-A'raf ya, ayat 63 kalau tidak salah ya, bahwa Allah berfirman, walau anna ahlal qura gitu kan, amanu wattaqau lafatahna barokatun minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, artinya ibadahnya sudah pada level takwa, semuanya soleh gitu se-Indonesia Pak, la fatahna barokatin, insyaallah kami akan bukakan keberkahan minas sama iwal ardi, dari langit dan dari bumi. Sekarang langit dan bumi kita sedang rusak, berarti kesimpulannya, natijahnya orang-orangnya tidak beriman dan tidak bertakwa gitu. Nah, nanti akan dikembalikan gampil. Jadi maksud dengan mufsid, merusak itu merusak aturan. Mufsid fil ard itu ya, merusak ahdun. Nah, ini kalimat ahdun juga sulit banyak dijelaskan. Ya sering diartikan perjanjian Allah dengan ya aturan agama weh heula kitunya. Ahdun teh panjang ahdun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahkan latufsidunna fil ardi itu mereka melakukan kerusakan di al-ard. Maksudnya ardul muqaddasah di Yerusalem. Marrotain, 2 kali. Jadi syarat yang ditetapkan oleh Nabi Daud untuk soleh, harus soleh, beriman kepada Allah dan berhukum dengan hukum Allah, dirusak 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabiro, dan mereka melakukan kesombongan yang besar orang Yahudi. Ini. Fa idza ja'u ulahuma, maka ketika pelanggaran yang pertama terjadi, kan pelanggarannya 2 kali banyak. Ketika terjadi pelanggaran pertama, Bu, ya, Nabi Daud menetapkan aturan, kata Allah akan dilanggar 2 kali. Ketika pelanggaran yang pertama terjadi, maka Allah berfirman, fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila datang pelanggaran yang pertama dari kedua pelanggaran itu, ba'atsna 'alaikum ibadal lana uli ba'sin syadid, kami akan utus orang-orang yang memiliki kekerasan yang luar biasa. Ya, keras, bengis gitu Pak, kejam. Fajasu khilala diyar, lalu mereka akan merajalela di kampungmu di Yerusalem. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu ketetapan yang terlaksana. Nah, para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini ada 2 pendapat. 1, sudah terjadi penghancuran pertama itu. 2, belum terjadi gitu banyak. Kalau yang belum terjadi, kapan terjadinya? Nanti katanya di zaman Dajjal ya. Jadi ini tidak bisa dibahas karena belum terjadi. Kita bahas saja pendapat para ulama yang menyebutkan sudah
terjadi, ya. Kapan kota Yerusalem dihancurkan? Apakah sudah pernah terjadi? Ya, di dalam sejarah. Kalau kita lihat, Pak, sepeninggal Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud wafat. Nabi Daud mewariskan aturan ini kepada putra mahkotanya. Nabi siapa putranya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam lebih, mohon maaf saya tidak mengatakan lebih hebat ya, maksudnya lebih amanah gitu Pak dalam menjaga Yerusalem. Nabi Daud alaihissalam diberi mukjizat melunakkan besi ya. Jadi Yerusalem saat itu punya alat-alat terbuat dari besi gitu, alat perang, namun tina besi itu Pak. Begitu diserahkan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ini ternyata memiliki mukjizat yang lain. Akomodasi perang itu sudah komplit dari bapak gitunya, dari Nabi Daud. Tetapi beliau memiliki keistimewaan, yaitu tidak hanya menguasai sumber daya manusia, tapi juga beliau menguasai jin, sumber daya jin, SDM, SDJ gitu Pak Ima. Dan sumber daya hewan, SDH gitu Pak. Sumber daya binatang, SDB gitu. Jadi kalau Nabi Daud itu pengumuman datang manusia saja, kalau Nabi Sulaiman pengumuman manusia datang, jin datang, binatang pun datang gitu banyak. Nah, hebatnya Nabi Sulaiman. Nah, Yahudi itu takjub memiliki raja sehebat Sulaiman. Nah, ini nanti panjang kemana-mana apanya penjelasannya kayak. Kita kan hanya fokus ke Nabi Isa nanti ya. Ya, nanti ada tragedi Yahudi salah mengikuti Nabi Sulaiman. Karena gagal paham. Saya tidak mau kita umat Islam ini seperti orang Yahudi. Punya nabi begitu hebat tapi salah mengikuti, Pak. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan salah mengikuti? Maksud saya, di dalam tubuh seorang nabi itu ada 3 aspek yang melekat. Ini pemahaman dasar sekali ya tentang kenabian. Yang pertama, di dalam tubuh seorang nabi itu ada sisi basyariah. Basyariah atau jibiliyah, sisi keduniawian, sisi kemanusiaannya. Basyar itu kan secara bahasa kulit yang tumbuh bulu ya Pak. Basyariah. Ya. Nabi Muhammad secara basyariah manusia biasa. Ya. Orang Arab gitu Pak. Yang pakaiannya seperti itu, makanannya seperti itu, kendaraannya seperti itu. Kata para ulama, basyariah ini tidak usah diikuti. Tapi kalau bapak dan ibu senang, silahkan. Hanya ini sekedar muamalah saja. Misalkan bapak senang pakai gamis seperti orang Arab, silahkan dipakai. Tidak jadi masalah, muamalah ya. Muamalah kan al-aslu fil muamalati al-ibahah, boleh. Pokok asal muamalah itu boleh. Nanti ada larangannya itu, nah di aspek kedua kenabian gitu Pak. Jadi yang pertama, Nabi pakai gamis, Nabi pakai unta gitu Pak, Nabi pakai makan kurma. Ini basyariahnya Nabi. Karena kalau Nabi orang Sunda, Nabi pasti pakai batik gitu. Nabi juga makan pais gitu Pak. Bisa dipahami ya. Tapi kalau bapak dan ibu senang kurma karena menyehatkan, Nabi pun sehat dengan kurma, lalu mau makan kurma silakan gitu kan, muamalah itu ya, tidak jadi masalah ya. Hanya saja tidak ada keyakinan di dalam hati kita kalau pakai gamis itu lebih afdol, buah-buahan kurma lebih afdol, itu tidak etama priyogi dalil gitu Pak ya. Bisa dipahami ya. Itu sisi basyariah. Nabi misalkan ya rambutnya panjang gitu kan, itu tidak usah diikuti. Tapi kalau bapak dan ibu senang rambutnya panjang, silahkan. Hanya jangan ada anggapan bahwa orang yang berambut pendek atau tidak panjang itu ada perbedaan dalam kualitas derajat di mata Allah tong gitu Pak. Itu mah basyariahna saja ya. Kecuali kalau Nabi mengatakan panjangkanlah rambutmu. Nah, ini sudah pada aspek kedua gitu. Jadi aspek pertama basyariah, aspek kedua sunnah. Sunnah itu apa? Bukan masalah gamis, bukan masalah kurma, bukan masalah unta, tapi bagaimana cara Nabi berpakaian, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi berkendaraan. Kata para ulama ahli fikih, ini yang kita ikuti. Jantan sanes kieu Bu, hoyong sunnah Nabi dalam berkendaraan, ibu ke pasar Kosambi naik onta. Sunnah Nabi gitu kan, sanes gitu intinya.
Kendaraan bisa apa saja, ya. Komo ayeuna makan zamannya kendaraan modern, kendaraan bermotor, tapi bagaimana adab Nabi berkendaraan, gitu ya, mengucapkan salam kepada yang berjalan, gitu kan, tidak sombong, ya, tidak takabur, memberi nama kepada kendaraan, merawat dengan baik, itu sunnah. Bagaimana cara Nabi berpakaian, tidak membuka aurat, ya, tidak pamer, takabur, ya, dalam berpakaian, tidak juga tasyabuh menyerupai simbol agama orang lain, kan begitu. Bagaimana cara Nabi makan, memakai tangan kanan, mengucapkan basmalah, ya, setelah selesai alhamdulillah, tidak berlebihan, kan itu adab makan, gitu. Ini sunnah, gitu. Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau sudah memahami kaidah-kaidah usul fikih seperti ini, bisa terlihat mana umat Islam yang salah kaprah mengikuti Nabi Muhammad, gitu. Mana yang tepat, gitu banyak sesuai pesan dari Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga mukjizat. Mukjizat itu kalau basyariah tidak usah diikuti, sunnah ini yang harus diikuti. Mukjizat itu tidak mungkin diikuti, mustahil, mual tiasa. Nabi Sulaiman alaihissalam ini, ya, oleh orang Yahudi malah ingin diikuti mukjizatnya, gitu Pak. Yaitu menguasai jin, menguasai binatang, bahkan sampai ada satu riwayat katanya menguasai angin, gitu kan, Nabi Sulaiman itu. Karena tidak bisa melakukan mukjizat, akhirnya Nabi Yahudi ini melakukan mengambil jalan pintas. Apa? Mengerjakan ilmu sihir, kan gitu. Tinggal surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka malah membacakan jampi-jampi di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman, kata Allah. Sulaiman itu tidak kufur, tidak kafir, tidak musyrik. Karena orang Yahudi di dalam Bible mengatakan Sulaiman itu menggunakan sihir, menguasai jin, menguasai binatang, gitu Pak. Ku Allah dibersihan di Al-Qur'an. Wa ma kafaru Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan itulah yang kufur karena mengajarkan ilmu sihir kepada orang-orang, tak gitu. Nah, jadi sepeninggal Nabi Sulaiman, Pak, Yahudi ini melanggar kesolehan, belajar ilmu sihir, ya, kemudian akidahnya tercampur dengan kemusyrikan karena mempelajari sihir. Dan secara hukum, saya baca dalam riwayat mereka itu, pertama kali yang dilakukan adalah menghalalkan riba, hukumnya, secara hukum. Jadi mereka berani menghalalkan riba sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini para nabi yang diutus di Yerusalem sepeninggal Nabi Sulaiman, meluruskan penyimpangan-penyimpangan Yahudi. Tapi apa daya, bukan didengar, malah nabi ini dibunuh. Banyak sekali Pak nabi-nabi yang dibunuh, Pak. Teka hartos kusim kuring banyak ngabunuh nabi gersok, Pak. Tapi sigana upami ningali kondisi-kondisi ayeuna-ayeuna, gitu Pak. Nu ngabunuh itunya, nu ngabunuh ieu kezaliman. Oh, berarti manusia itu bisa separah itu, gitu banyak tingkat kejahatannya, ya. Akhirnya pengawal ulama wae dibunuh. Mungkin kalau pengawalnya itu tidak ditakdirkan wafat, ya, yang diculik itu bukan mobil mereka, mungkin yang wafat itu ulama berarti Pak, nu dieksekusi nanya. Ini kelakuan Bani Israel dulu di Yerusalem, berani membunuh tokoh agama, ya, para nabi bahkan iya mah. Nah, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu hidup, ya, abad 10 dan sampai abad 9 sebelum Masehi. Masuk abad 8 ada 4 nabi yang diutus. Nabi Amos, Yesaya, Hosea, Micah, ya. Ini nama-nama Ibrani, nama-nama Yahudi. Abad ke-7 ada Nabi Nahum, Yefanya, Habakuk, Yeremia. Yeremia itu disebut juga Jeremy, gitu Pak. Kan ayat di orangnya Jeremy, namina orang Kristen kan, yang pakai itu Jeremy Thomas, Jeremy Teti, gitu banyak. Nah, ayah ngan Jeremy Thomas mah ganteng, gitu Pak, gagah. Jeremy Teti mah duka. Nah, atau Yehezkiel. Lalu di abad ke-6, ya, ada Nabi Daniel, Nabi Hagai. Hagai itu haji, nabi yang melakukan haji. Nanti saya bahas Pak tentang kiblat, ya. Kenapa kiblat dipindahkan? Dulu para nabi itu ketika berkiblat ke Yerusalem, kota Mekah dan Ka'bah itu sebagai apa, gitu Pak? Apakah mereka kenal kepada kota Mekah? Kan ini di zaman Nabi Ibrahim sudah lewat Pak, 2000 tahun sebelum Masehi kan Nabi Ibrahim itu, abad ke-20 sebelum Masehi.
Ini sudah lewat, berarti Ka'bah itu sudah ada, sudah didirikan kembali, ya. Nah, di zaman para nabi ini Ka'bah dan Mekah itu sebagai apa gitu, Pak? Itu ternyata Ka'bah itu sebagai tempat beribadah haji. Dari dulu Nabi Daud itu haji, Pak. Ya, Nabi Daud itu berangkat haji dari Yerusalem datang ke Mekah. Yesus Kristus Nabi Isa pun melakukan haji. Nah, itu nanti data-datanya ya disampaikan. Nah, singkat cerita Bapak, Ibu, penghancuran pertama itu terjadi di abad ke-6, awal abad ke-6. Yerusalem dihancurkan karena pelanggaran syarat kesolehan Nabi Daud. Ya. Siapa yang menghancurkan? Nah, inilah daftar para nabi yang komplit ya. Yang diutus di kalangan Bani Israel. Saya temukan 39 ya nama nabinya. Nantilah kalau Bapak dan Ibu memerlukan data ini saya bisa kirimkan. Nah, sekarang kita harus cepat ya. Nah, penghancuran pertama di zaman Nabi Yeremia tadinya. Yeremia. Dan sekaligus dilanjutkan oleh Nabi Yehezkiel. Aya apa diurang hotel? Yehezkiel ya. Aya. Kira-kira yang terbayang itu hotel Yehezkiel, hotel agama apa? Kebayang tuh agama Islam? Hentenya gitu. Padahal Nabi Yehezkiel ini orang Islam. Jadi kita ini lebih berhak memakai nama mereka para nabi yang mulia alaihim salam ajmain ketimbang ahli kitab gitu, Pak. Sok Bapak Ibu putra namian para nabi namian Yeremia gitu, Pak. Ya, Daniel itu itu kita lebih berhak kan nama nabi ini ya. Isa namian. Saya punya sepupu kemarin lahir ya, anak bibi gitu, minta nama laki-laki, saya beri nama Yusha. Yusha itu kan Yosua ya, Joshua. Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa tadi yang jadi nabi ya. Yusha, saya beri nama Yusha, namina Yusha. Ya, kita lebih berhak. Nah, Nabi Yeremia ini melihat sendiri bagaimana Yerusalem dihancurkan. Pertama oleh Babilonia. Jadi singkatnya saja lah Paknya. Nah, ini data sejarah nangker liur gitu Pak, pami detail tinggalnya. Jadi yang pertama Yerusalem hancur karena syarat kesolehan Nabi Daud dilanggar, itu dihancurkan oleh Babylon. Babylon itu kalau sekarang Irak. Sampai Yahudi itu dibawa diculik ke Babylon, Pak, dijadikan budak. Nah, ini tolong diingat Pak ya, Bani Israel itu pernah jadi budak di Irak, di Iran sekarang. Irak ya, tepatnya di Irak Babylon itu. Salah satu negeri di Mesopotamia kan ya dulu. Nah, ketika jadi budak kurang lebih selama 70 tahun, Pak. Itu kan sudah muncul generasi muda ya di Babylon. Orang Yahudi, Bani Israel, anak-anaknya sudah jadi remaja, sudah besar. Salah satu di antara mereka ada yang bernama Daniel. Daniel, seorang Yahudi yang tinggal di Babylon di Irak, ya, diutus oleh oleh Allah menjadi nabi. Nabi Daniel ini ya, nabi yang terkenal di dunia Yahudi dan Kristen, Nabi Daniel. Karena dia jadi pahlawan di Babylon. Gitu, Pak. Di dalam pengungsian, Yahudi sedang kerja rodi gitu, Pak, kerja paksanya. Karena saat itu Nebukadnezar, pemimpin Babylon, sedang meluaskan wilayah terus, butuh tenaga gitu, butuh kuli bangunan. Yahudi maju dinya, Pak. Sampai dia menangis gitu, nangis, menyesal, meratap, bertobat kepada Allah, dikabul tobatnya. Diutuslah Nabi Daniel alaihissalam. Ya. Padahal sebelum itu mereka mencampakkan Nabi Yeremia dan Nabi Yehezkiel. Bahkan Yeremia dipenjara ku mereka. Ya. Jadi ketika Yerusalem dihancurkan oleh Babylon, Yeremia itu dalam penjara, tidak terculik gitu, Pak. Tidak tertangkap karena di dalam penjara Nabi Yeremia gitu. Nah, maka Nabi Daniel ini diutus oleh Allah sebagai penerimaan pengkabulan taubat Bani Israel di Babylon. Gitu, Pak. Ini penting sekali, Pak ya. Kenapa? Karena Nabi Daniel inilah yang menubuatkan kedatangan Al-Masih gitu. Nah, ini surat Daniel pasal 9 ayat 25. Nabi Daniel berkata seperti ini. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, ada firman Allah turun, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Tuh, kabayang ku Bapak, sekarang mereka sedang berada dalam kondisi kota Yerusalem hancur ku Babylon ya. Lalu merekanya diculik ke Babylon. Maka ini kabar gembira dari Nabi Daniel.
Yerusalem akan dipulihkan, tuh kan? Akan dibangun kembali seperti di zaman Nabi Daud dan akan menguasai dunia kembali seperti di zaman Nabi Sulaiman. Ini kabar gembira. Oleh siapa dipulihkannya itu dan dibangun kembali? Sampai oleh pada kedatangan seorang yang diurapi. Diurapi teh naon punya? Kabayang kusim kuring mah siga urap jagong gitu bu, urap sayur gitu bu. Diurap teh digalokeun gitu punya, dibalur, digalok. Yaitu seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali. Yerusalem dibangun kembali nih Pak, dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Tuh. Jadi Nabi Daniel ini menjadi tokoh yang penting karena membawa kabar gembira atas kedatangan Al-Masih, gitu ya. Kita tahu Al-Masih ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi Yahudi menanti-nanti Al-Masih teh iraha torojolna gitu Pak. Ya. Mari kita lihat teks aslinya karena diurapi ini tidak jelas apa maksudnya. Ini teks aslinya Pak. Yang saya cetak merah itu dibaca Mesiha Nagid. Mesiha Nagid. Ya. Dan disebutna Al-Masih ge Mesiha dalam bahasa Ibrani. Ini dalam bahasa Arab, Bible bahasa Arab. Al-Masih Ar-Rois. Al-Masih sang raja itu atau sang pangeran ya, pemimpin. Teu acan kabayang naon da disebutna Al-Masih. Saya buka lagi Bible Inggris, bahasa Inggris, bahkan Bible bahasa Jepang gitu Pak. Supaya lebih paham perbandingan terjemahan gitu Pak. Ternyata dalam Bible bahasa Inggris ayat yang sama ya, kata Al-Masih itu diartikan anointed. Ya, anoint itu apa ya? Dikucuran minyak gitu, anoint. A prince, seorang pangeran atau raja ya, pangeran. Anointing itu saya juga tidak paham awalnya sebelum searching, oh anointed dikucuran minyak gitu intinya. Itu kan gambarnya di atas banyak. Nah, sampai saya buka Bible bahasa Jepang karena punya ya. Itu di ayat yang sama ternyata dalam bahasa Jepang itu lebih jelas gitu Pak. Yang dicetak tebal itu Pak dibaca dari sebelah kiri ya, di sini ini disebut dibaca Abura o Sosogareta kata. Kalau Bapak tidak percaya, saya ini kan mahasiswa Tokyo University banyak. Saya bisa baca ini ya, Abura o Sosogareta kata. Huruf pertama yang warna merah itu Pak dari sebelah kiri itu kanji minyak. Ini Pak. Ini kanji minyak ini. Ya. Ini kanji minyak. Ini gambar drum minyaknya muncrat tuh. Karena menghafal kanji itu menghafal image ya. Karena asalnya dari Cina kan kanji itu dari Mesir, hieroglif gitu Pak. Misalkan kanji orang, kanji manusia itu kan begitu Pak. Kaki 2 gitu. Manusia. Kanji pohon. Pohon kan gitu Pak. Seperti salib tapi ada ke bawahnya begitu, ada tangannya. Orang dan pohon kanjinya digabung ya. Digabung itu kanji istirahat. Karena secara filosofik kalau istirahat itu manusia bersender di pohon gitu Pak. Gitulah ngapalkeun kanji tentunya. Nah, jadi jelas di sini bahwa Al-Masih itu orang yang diurapi. Nah, ini Pak Bu sulit dipahami kalau kita tidak paham budaya zaman dulu. Apalagi budaya di Timur Tengah terkait Bani Israel dan juga bangsa Arab. Ternyata Bapak Ibu jangan dibayangkan kalau minyak kayu putih, minyak zaitun itu barang murah seperti sekarang, bisa dibeli, dijual di mana-mana. Tidak. Dulu itu barang mewah Pak, membuat minyak itu. Dan itu perintah raja. Jadi yang memiliki minyak untuk mengurapi itu hanya kerajaan Pak. Tidak orang-orang biasa di gang-gang Yerusalem punya minyak, barang antik, barang mahal gitu Pak, minyak itu. Ya, apalagi dari zaitun, apalagi dari bunga-bunga yang memiliki harum. Nah, maka kalau ada bayi yang lahir dari seorang raja atau dari seorang nabi, itu biasanya didoakan supaya jadi penerus kan gitu banyak. Calon mahkota, misalkan Nabi Daud, borojol Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika bayi itu diurapi Pak, dibalur. Nabi Daud pun katanya dulu dibalur.
Ini simbol gitu Pak. Mun di urang mah naonnya ritual anak kecil yang menak gitu Pak, misalkan putra keraton gitu Pak. Aya hajat naon disebut ngabubur beureum bubur bodas gitu banyak. Naon disebutna teh nu nemeng ngalengkah kana taneuh ning nya. Aya kan hajatna nu kitu tah anu kararitu Pak. Al-Masih teh dibalur jadi dimuliakan bahwa ini calon raja, ini calon nabi gitu Pak. Nabi Muhammad SAW pun saya baca di dalam tarikh itu diurapi oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dibalur Pak, Nabi teh nuju orok, lalu dibawa ke depan Ka'bah diangkat kieu. Ya, itu dina kitab Syekh Al-Mubarakfuri tentang tarikh Nabi Muhammad. Abdul Muthalib mengangkat bayinya itu, bayi Nabi Muhammad SAW dan mengatakan ini calon pemimpin kita gitu. Diberi nama Muhammad. Nama yang tidak pernah dipakai oleh siapapun di Arab. Ya, Muhammad itu tidak ada nama itu. Itu bukan nama orang Arab. Ya, walau alam saya lacak dari mana ini Abdul Muthalib tahu tentang Muhammad ya. Itu nanti adalah datanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka yang diurapi ini Al-Masih. Ini calon raja, calon nabi gitu Pak. Maksudnya apa? Dia jadi juru selamat nanti yang memimpin negeri, yang memimpin kerajaan ya. Secara fisik dan juga secara spiritual. Sigah Nabi Daud, raja, nabi, rasul, gitu kan? Sulaiman pun raja, nabi dan rasul. Makanya Nabi Musa pun sama, gitu kan? Pemimpin jabat nabi. Makanya kalau menyebut Nabi Daud, orang Yahudi menyebutnya David Hamelech, gitu. Daud sang raja alaihi salam, itu alif khasyalom alaihi salam. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan Al-Masih itu juru selamat gitu Pak. Kalau juru selamat berarti sebetulnya Al-Masih itu bukan hanya Nabi Isa sebetulnya. Tapi setiap nabi yang datang sebagai juru selamat satu umat itu Al-Masih menurut tradisi Yahudi. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Mari kita lihat ini Pak. Ini unik ya. Ini unik. Sebentar. Karena saya menemukan sholawat Yahudi, mengapa? Di Amos. Ini kan sudah ada alfabetiknya ya. Ini sholawat Yahudi Bu yang membuktikan bahwa Al-Masih bukan hanya Nabi Isa. Sholawatnya berbunyi Rahem Rahemna Yahweh Elohenu al Yisraela immiha. Itu artinya Rahemna, kalau bahasa Arab irhamna gitu Pak. Kan ayatnya Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini ada doa hatam Quran. Irhamna itu apa? Rahmatilah kami. Rahimna Yahweh Elohenu, ya Allah Elohenu itu ilahuna gitu, Tuhan kami, rahmatilah al Yisrael, Bani Israel ini immeha umatmu gitu, ummatuka mun bahasa Arab mah. Ve'al Yerusalem, rahmatilah kota Yerusalem ini, ireha kotamu. Ve'al Zion, dan juga rahmatilah bukit Zion, meskan kebodeha tempat kudusmu. Ve'al Malkut, dan rahmatilah juga Malkut kerajaan ya. Malik itu kan kerajaan banyak, raja. Malkut Vet David, keluarga Daud. Vet itu kan secara bahasanya rumah, tapi secara istilah artinya keluarga. Makanya ada ahlul bait gitu kan. Vet David, rumah Daud, maksudnya keluarga Daud. Siapa Daud itu? Mesiheha, Al-Masihmu tuh. Jadi Al-Masih teh naon? Juru selamat. Dari pas lahir itu sudah ketahuan nih anak raja atau anak nabi, didoakan supaya menjadi pelanjut tahta, pelanjut jadi raja, pelanjut jadi nabi. Karena di Bani Israel itu tradisinya nabi terus turun temurun ada gitu Pak. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, mereka cari tidak ada nabi setelahnya. Masa fatrah teh banyak, masa kekosongan dari kenabian, dicari sampai ke Madinah gitu kan di pilarian teh. Hari pas bijil Nabi Muhammad, mereka menolak. Nah, Nabi Muhammad pun bagi kita Al-Masih. Ya, Nabi Muhammad itu juru selamat gitu Pak. Nanti ada Al-Masih yang palsu gitu. Al-Masihud Dajjal nanti ada pesan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini ya saya lanjutkan. Ini sampai jam berapa ya Pak Haji? Saya minta
Sampai zuhur. Oh iya ya, saya lupa. Saya minta sebentar lagi ya. Bentar lagi minta waktu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berarti kita kembali ke Nabi Daniel di Babylon. Nabi Daniel mengatakan Al-Masih itu akan datang dan akan memulihkan Yerusalem. Setidaknya kalau ingin memulihkan Yerusalem pada zaman saat itu, Yerusalem sudah hancur, dikuasai oleh Babylon, gitu kan banyak. Yahudinya juga diusir keluar dari Yerusalem. Ini hukum yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra tadinya. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsan lakum ibada lana uli ba'sin syadid. Eta teh Pak masih abadi di Quran sampai sekarang. Orang yang datang ke Yerusalem tidak menjaga kesolehan, hukuman dari Allah itu dihancurkan Yerusalemna, lalu diusir keluar dari Yerusalem. Makanya Israel yang sekarang itu perhatikan saja, ya, bakal hancur. Karena Quran itu tidak lekang oleh waktu, ya. Sampai hari kiamat masih berlaku, tidak ada ayat yang kadaluarsa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau Al-Masih itu datang lalu ingin mengembalikan kejayaan Yerusalem, maka setidaknya 4 tugas ini yang harus dilakukan. Dan ini berarti tugasnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tetapi karena mereka orang Yahudi itu nanti menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih, maka mereka melakukan tugas ini sendirian. Nanti Bapak dan Ibu kalau mengkaji pergerakan Zionis, ya, pergerakan Yahudi yang ingin menguasai dunia, New World Order seperti itulah, itu master plan-nya ini tugas Al-Masih gitu Pak. Keranya tinggal. Pertama, Al-Masih harus membebaskan Yerusalem dari penjajah. Berarti penjajahnya diusir gitu Pak. Ya, Yerusalemnya dipegang kembali. Yang kedua, Al-Masih harus mengembalikan Yahudi semua ke Yerusalem. Yuk aruhi deh, gitu Pak. Nah, kan sudah berpencarnya banyak terus diaspora teh. Yang ketiga, Al-Masih akan membangun kerajaan Israel Raya seperti zaman Nabi Daud. Yang keempat, akan menguasai dunia, pusatnya di Yerusalem seperti zaman Nabi Sulaiman. Itu tugas Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih. Tapi ketika Nabi Isa datang kan ditolak banyak. Sampai hari ini Yahudi itu menyebut Isa itu anak haram, anak jadah. Karena tidak punya bapak. Nabi Isa mah apa bujeng-bujeng jadi Al-Masih, jadi nabi, jadi rasul, jadi manusia normal saja oleh Yahudi sulit diterima. Isa itu kan disebat nanya anak jadah gitu bahasa orang mah gitunya, ya. Bahkan di dalam kitab-kitab rabi ya, ketika kita baca kalau menyebut Yesus Kristus itu ada doa khusus. Mun urang kan alaihi salam, tapi mereka itu tidak menyebut, ya, doanya itu mengutuk semoga tulangnya diremukan gitu. Karena Nabi Isa teh gitu. Kayak Yesus. Jadi orang Kristen kalau membenci Islam salah alamat. Da Islam memuliakan Nabi Isa. Tuh nungahina Nabi Isa sama Yahudi, ya. Nah, ini Pak, nanti kalau kita membahas Zionis itu ini master plan-nya. Merebut Yerusalem. Apakah sudah dilakukan? Jawabnya sudah. Kapan? Perang Dunia Pertama. Donald Trump kamari action hungkul eta mah. Yerusalem itu sudah jadi milik Yahudi sejak Perang Dunia Pertama. Jangan dianggap Perang Dunia Pertama itu pertengkaran biasa antara negara-negara Eropa sana. Itu ada yang memprakarsai aya dalangna gitu, Pak. Kenapa Perang Dunia Pertama berhenti, selesai? Karena deklarasi Balfour, gitu kan? Deklarasi Balfour itu apa, Bu? Jenderal Balfour dari Inggris melakukan pengumuman bahwa Yerusalem sudah jadi milik kami, direbut dari Turki Utsmani kan gitu. Eta perang dunia kahiji teh Pak, tujuan asli nama gitu Pak. Tinggal hancur sealam dunianya, rek ngarebut Yerusalem garesok. Lalu diberikan kepada Jenderal Allenby dari Amerika, ku Amerika dipasihkan ke Yahudi, tos direbut. Turki Utsmani hancur gitu Pak. Jadi Turki sekuler sampai hari ini. Ya, tongkat tipu ku media Bapak sareng ibunya. Turki itu sampai hari ini sekuler. Dan anggota NATO. NATO itu tentara Israel, Turki itu anggota NATO. Makanya maju karena dibiayaan gitu Pak. Nah, yang kedua mengembalikan Yahudi ke Yerusalem. Ini perang dunia kedua. Yahudi arwih, saya datanya komplit Pak. Foto-foto Yahudi pulang ke Yerusalem. Yahudi Jerman tidak mau pulang, kan gitunya. Albert Einstein itu kan Yahudi Ashkenazim,
di Jerman tidak mau rek naon cenah ka Yerusalem ngarintis deui lembur urang geus genah di Jerman ya geus boga imah perusahaan sukses jadi jelema gede karena tidak mau pulang dibuatlah tokoh yang katanya membenci Yahudi supaya Yahudi itu keluar dari Jerman. Itulah Hitler gitu kan. Sudah itu pulang ke Yerusalem. 3 membangun kerajaan Israel. Ini juga sudah dibangun tahun 1948 Israel Raya diakui PBB ku Amerika gitu kan. 4 menguasai dunia dari Yerusalem. Nah, ini yang sedang diusahakan. Jadi penguasa dunia itu mungkin Bapak dan Ibu ya lebih tahu. Dulu kan Pax Britannica ya. Inggris menguasai dunia dengan pound sterling pusatnya di London gitu kan. Diganti setelah Perang Dunia I itu udah Pax Americana. Amerika menguasai dunia dengan dolar, pusatnya di Washington. Nanti Bapak dan Ibu silahkan dicek, dikaji siapa yang membantu dolar menjadi mata uang tertinggi di dunia dulu gitunya. Aya nama nuju di opname di Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu. Tos kieu gitu Pak uang kertas teh itunya. Nanti Israel menguasai dunia dari Yerusalem ku uang digital gitu Pak. Untuk transaksi besar, untuk transaksi kecil itu dinar dirham dibuat lagi karena di dalam kitab Daniel tadi Al-Masih itu datang dan akan menguasai dinar dirham di Yerusalem. Makanya Zionis memproduksi dinar dirham tak nuju rame enaknya. Dinar dirham. Disebutkan jargona mata uang Rasul gitu kan, mata uang sah di dalam Quran. Padahal ini agenda besar Pak, bahwa Israel itu harus menguasai emas seluruh dunia. Nah, tos Pak nu opat itu nu jadi usahakeun gitu. Urang eueuh deui ka Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu justru ditolak. Saya harus cepat ya. Ini surah Ali Imran berkisah Siti Hannah melahirkan Siti Maryam. Nanti Siti Maryam yang melahirkan Isa al-Masih lah gitunya. Ya. Nah ini Al-Masih itu setelah datang namun ditolak ya. Jadi kabayang ku bapaknya sekarang Nabi Daniel di Babylon mengumandangkan atau menyebutkan nubuat kedatangan Al-Masih ya. Singkat cerita begini Pak, Babylon ada yang menghancurkan gitu. Kabayang ku bapak Babylon Yahudi nuju kerja rodi gitu Pak di Babylon. Babylon diserang oleh siapa? Oleh Persia Raya, Iran. Lamun ayeuna mah matak Yahudi sareng Iran lope-lope gitu Pak. Lope-lope kan nanti, kata Nabi nanti 70.000 dari Isfahan pengikut Dajjalnya di Iran nya nuturkeun Israel teh gitu Pak. Memang sejarahnya dari dulu. Ketika Yahudi sedang disiksa oleh Nebukadnezar ya di Babylon, Babylon diserang ke Persia gitu. Akhirnya Raja Persia siapa? Kisro-nya. Kisro itu yang diserang oleh, nanti ditaklukkan oleh umat Islam di zaman Umar. Persia itu melihat saya cenah Yahudi sama nih Yahudi Pak cenah. Itu sedang kerja rodi di Babylon. Nah, Babylonnya sekarang dicaplok ke Persia kan. Kata Kisro, sedang apa kalian di sini? Lainna orang Yerusalem cenah maneh mah gitu Pak. Nya cenah Pak abi teh diculik, juk baralik gitu. Karena Kisra tidak punya kepentingan apa-apa kepada Yahudi. Juk baralik. Mereka pulang kembali ke Yerusalem. Dan ini menjadikan kabar gembira bagi Yahudi bahwa kepulangan mereka ke Yerusalem itu salah satu di antara tugas Al-Masih. Boa-boa cenah ye urang baralik ke Yerusalem. Boa-boa Al-Masih itu sudah dekat gitu Pak. Nah, disinilah Yahudi pulang kembali ke Yerusalem atas izin Kisra Persia. Membangun kembali Masjid Aqsa, membangun kembali rumah-rumah, hidup kembali biasa gitu Pak. Balik deui ke Yerusalem gitu ayeuna. Nah, disinilah nanti Nabi Isa datang gitu. Disinilah surah Ali Imran berkisah. Nah, Bapak sareng Ibu sok maca, sok ngaos surat Ali Imran kan. Ini Ali Imran itu frame waktunya adalah ketika Yahudi baru pulang dari Babilonia gitu Pak. Siti Hannah istri Imron ngadoa ke Allah, ya Allah abi hayang boga budak jadi ulama, minta budak lalaki, borojol teh pasihan istri dinamian Maryam dari bahasa Ibrani mor, artinya pahit, getir gitu Pak, kecewa kepada Allah. Kan dia mengatakan hadza atau ini ini wadok tuha unfa, gening abi teh naon ieu teh orok teh awewe gitu kan Siti Hannah itu. Ya.
Lalu diberi nama Maryam, artinya pahit getir. Upami roti Maryam kan manis punya. Roti Maryam kan manis. Kalau Siti Maryam itu artinya pahit gitu Pak. Gini aya dina hadis Pak bahasa Arab, qulil haq walau kana murron. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Eta mur eta dalam bahasa Ibrani itu Maryam gitu. Ya. Tapi putri saya, anak saya yang pertama perempuan diberi nama Maryam, bukan artinya saya juga mengalami kepahitan gitu ya, tapi meneladani kesolehahan Siti Maryam gitu maksudnya. Nah, Maryam nanti melahirkan Nabi Isa, sudah masyhur lah kisahnya ya tentang kehebatan Nabi Isa, ajaib kelahirannya segala macam. Maka Al-Masih itu datang di usia 30 tahun, Isa Al-Masih diangkat jadi Rasul. Jadi Siti Maryam hamil di Yerusalem. Ketika melahirkan karena takut fitnah perutnya besar, ngungsi Pak, lari ke Bethlehem sebelahan Yerusalem, melahirkan di Bethlehem teh, bet artinya rumah, lehem teh daging Pak, makanan gitu, rumah daging naon pajagalan. Jadi Siti Maryam teh lompat ke pajagalan. Aya di dia Bapak Ibu lulusan pajagalan putrana bilih anu naros di mana putra teh sakolana di Bethlehem gitu Pak, di pajagalan. Nah di Bethlehem lahir Nabi Isa, lalu dibawa lagi ke Yerusalem, dicemooh kan sebagai anak haram gitu Pak, karena presurnya ini sangat kuat gitu Pak ya. Siti Maryam tidak tahan, dibawa lari ke utara, ke arah Nazaret, ke kota Nazaret. Besar di sana sampai 30 tahun segede simkuring, 30 tahun diutus jadi Rasul, sopak segede kieu jadi Rasul. Teka bayangnya simkuring mah jadi DKM masjidnya berat gitu Pak ya. Alim jadi DKM teh gitu. Iya jadi nabi jeung Rasul. Nabi Isa luar biasa. Dari Nazaret berdakwah lagi ke Yerusalem. Makanya orang Kristen menyebutnya Jesus from Nazareth, Isa Hanotsri atau Yesu Hanotsri. Yesu atau Isa Hanotsri, orang Nazaret. Pengikutnya disebut Nazarenes, dalam bahasa Arab Nasrani gitu. Nah, datang Nabi Isa teh melakukan dua tugas. Ini tugas yang dilakukan Nabi Isa Pak Al-Masih. Ya. Memberantas riba para rabi gitu Pak. Memberantas riba para rabi Yahudi di Baitul Maqdis. Karena dulu koin emas yang beredar di Yerusalem itu dari Romawi dan ada ukiran dewa. Kata rabi-rabi Yahudi, ustadz Yahudina gitu, ini haram Bu, musyrik, ini dewa pagan, dewa Romawi. Kalau ibu mau bayar zakat, bayar sedekah ke masjid, tukarkan dulu ke koin emas polos gitu Pak. Jadi memproduksi emas sendiri seperti yang dilakukan sekarang ya. Maka pertukaran ini sudah terjadi, money changer gitu Pak di Yerusalem kapungkur, diribakeun, dibatikeun gitu. Satu koin Romawi ya tidak bisa dengan satu koin polos, harus dengan dua koin gitu. Padahal kan emasnya saminya beratnya sami gitu. Ini riba ya, jual emas dengan emas gitu Pak. Dan lebih mahal koin emas polos itu. Karena ketakutan orang Yerusalem untuk musyriknya dipeser we gitu Pak. Nah, itu jadi ku Nabi Isa diberantas. Matak Pak upami dakwahnya, dakwah itu kalau tos pabelit jeung eusi peujit, pabaliut jeung eusi kadut hese gitu Pak. Ya. Hese riweuh gitu. Nah, makanya saya itu sering diajarkan oleh guru-guru dulu di pesantren ya, kalau jadi ustadz, jadi ulama itu harus punya usaha sendiri gitu. Naonnya bade dagang, bade ngajar, bade naon gitu Pak. Tong ngandalkeun pamasihan ti batu, tong ngandalkeun zakat, itu nanti fitnahnya besar ya. Nah, maka Nabi Isa itu memberantas itu. Sampai di dalam Injil Markus itu mejana dibalikeun itu Pak. Ditajong ku Nabi Isa eta di Masjid Aqsa. Apakah kalian akan merubah rumah Allah menjadi rumah perampok gitu bahasa natehnya. Jadi benci Nabi Isa teh karena mengganggu pemasukan gitu. Yang kedua juga meluruskan ajaran-ajaran Taurat yang sudah di apa namanya? Ya, ditakwil seenaknya. Ada penyimpangan dalam pemahaman Taurat tos weh. Ketika Nabi Isa alaihissalam ini hadir, maka Yahudi tidak mau menerima beliau sebagai Al-Masih. Beliau malah menuduh kepada Nabi Isa tuduhan yang tidak benar. Satu, anak haram karena tidak punya bapak. Dua, tukang sihir karena melakukan mukjizat di Yerusalem. Ada jemaahnya sakit diusap damang gitu Pak. Ada yang buta diusap ningali deui gitu Pak. Aya nu maot teu puguh saha nu maihanana dipencet teh udelna Pak, bujalna di kitu. Hudang Pak mayitna.
bangun, saha nu maehan anjeun? Tuh si itu. Goprak deui gitu Pak mayit teh gitu. Sigana Nabi Isa aya ayeuna urang cana ka makam nu genepan eta nya. Pencet beuteungna ku Nabi Isa. Hudang. Saha nu maehan? Tuh cenah polisi itu gitu. Kan sampai sekarang disembunyikan identitasnya. Kalaulah benar pembunuhan 6 laskar FPI itu sesuai tugas dan itu disebut memberantas ekstremis, radikalis, teroris, berarti kan negara sudah berhasil Pak membasmi teroris, harusnya dapat penghargaan atuh. Sok atuh umumkeun saha namina yang menembak mereka itu siapa namanya, umumkeun jeung sok supaya kita bisa mengucapkan selamat gitu Pak. Ya. Karena sudah berhasil menegakkan keadilan. Sebatkeun nami-namina saha wae tanu nembak. Kan disumputkeun di kaina Pak. Nah, yang ketiga Nabi Isa juga disebut mengaku sebagai anak Tuhan. Ini fitnah ya. Ini tuduhan kepada Nabi Isa karena Nabi Isa ketika berdoa itu menyebut abuna gitu. Abuna teh bahasa urang mah ya bapak kami. Masana robana gitu Pak. Ku Nabi Muhammad mah teh dianggo bapakku. Nabi Muhammad nyebatna Robi gitu Pak. Nabi Isa mah abi gitu atau abuna bapak kami. Nabi Muhammad mah Robi atau robana. Teu nganggo bapakku gitu. Tapi Nabi Isa mah nyebutna bapakku gitu. Ini jadi dilaporkan kepada Kaisar Romawi. Kaisar Romawi ini penyembah dewa. Dewa Zeus Father tertinggi itu dewa bapak. Disebutkan dah Kaisar Romawi ku orang Yahudi. Tuh Isa ngaku sebagai anak Zeus Father gitu, anak Tuhan. Nya ngambek atuh Kaisar Romawi teh gitu Pak. Gegabah coy nyebut anak dewa orang gitu. Ditangkap gitu. Itu atau Yahudi mah keprok. Ketika mau ditentukan nih Kaisar Pilatus ya yang menghukumnya, ketika ditentukan hukuman apa yang sesuai untuk kesalahan Isa Al-Masih, Yahudi mengatakan salibkan dia gitu. Kenapa disalibkan? Karena di dalam kitab Taurat di perjanjian lama itu orang yang berbohong, orang yang terkutuk itu mati di tiang salib gitu Pak. Jadi ketika mereka mau mengeksekusi Nabi Isa alaihissalam, sekaligus mereka mau menguji bener tuh Al-Masih, bener tuh Nabi gitu. Cik salibkeun. Kalau dia mati di tiang salib berarti bohong gitu Pak. Sedangkan Al-Quran dalam surah An-Nisa mengatakan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu gitu kan. Mereka tidak membunuh Isa, mereka juga tidak menyalibnya, walakin syubbihalahum, tapi disepertikan seolah-olah Nabi Isa itu memang mati di tiang salib. Jadi ketika kejadian tiang salib itu, ini kontroversi penyaliban gitu Pak. Ya, inna qatalna al-masih Isa bin Maryam, kata Yahudi, kami membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Satu kejadian, 3 sudut pandang. Yahudi memandang Isa ini mati di tiang salib, berarti Isa bukan Al-Masih gitu Pak. Orang Kristen Nasrani pengikut Nabi Isa angkatan awal, Isa mati di tiang salib, sami da katinggalna kitu. Dan Isa adalah Al-Masih gitu Pak. Mereka nangis gitunya, sahabat-sahabat Nabi Isa. Orang Islam beda lagi. Isa tidak mati gitu. Dan Isa adalah Al-Masih yang akan datang lagi menggenapkan tugasnya di muka bumi karena belum selesai. Gitu Pak. Ini pengenalan dulu saja ya. Karena insya Allah kita fokusnya sekarang ke selamat Natal dulu gitu. Nanti insya Allah saya bahas karena penting Pak sosok Nabi Isa ini karena akan datang kembali. Juga nanti Al-Masih palsu yang akan kita hadapi. Al-Masih palsu itu nanti orang-orang fokusnya ke Dajjal kabir. Padahal Dajjal itu bukan satu. Kenipanya? Kade bapak ulah pasea, ibu ulah pasea sareng batur. Ari Dajjal teh cenah jelema kieu atau sifat gitu kan Pak. Itu sampai ada yang bertengkar santri Pak. Mereka datang kepada saya, lalu menanyakan cenah ari Dajjal teh cenah fisik sifat, cenah ieu nuju debat gitu. Cek sim kuring dua nana gitu. Ya. Karena Dajjal bukan satu. Tinggal di hadis riwayat Muslim, Nabi menggunakan bentuk plural, bentuk jama. Dajjalun, kadzabun. Muslimun dengan muslimun pakai wawu nun kan beda. Muslimun satu orang muslim, muslimun umat Islam. Dajjalun ya dal jim lam dengan dajjalun wawu nun beda. Dajjal ieu mah gitu Pak. Nabi menggunakan bentuk plural, dajjalun
kadzabun, dajjal-dajjal yang semuanya berdusta. Cobi Pak. Nanti insya Allah ada episode ya bulan depan namanya tentang memahami dajjal dengan kerangka berpikir yang benar. Ya, dengan kerangka berpikir yang benar. Kita berangkatnya dari kajian mufradat gitu Pak. Berapa banyak orang yang tijalike tika sewat tika debrug gitu tika jebrus ya ketika membahas dajjal tidak bisa dipahami gitu. Tengah arti insya Allah kalau kerangka berpikirnya benar ya bisa paham apa itu dajjal. Nah, Nabi Isa alaihissalam sudah disalib ya, menghilang sampai sekarang. Tapi Nabi Muhammad bersabda dalam hadis, dia akan kembali lagi di tengah-tengah kita dan usianya tidak menua meskipun 1 hari. Cobi Pak, ketika disalibkan itu usianya 33 tahun. Jadi 3 tahun saja berdakwahnya itu. 30 diangkat jadi Rasul tadi, dari Nazaret ke Yerusalem berdakwah 3 tahun, disalibkan. Jadi tak acan beres gitu Pak tugasnya, ya. Itu tahun 33 Masehi berarti gitu kan. Kalau mau dihitung Masehi itu dari tahun 0 kelahiran Nabi Isa. Tapi ada juga yang berpendapat Nabi Isa itu justru sebelum Masehi berapa tahun, 4 tahun apa 6 tahun lahirnya itu gitu kan. Tapi kalau mau diambil pendapat yang paling umum lah ya, Nabi Isa itu lahir di tahun 0, disalibkan itu 33. Sampai sekarang 2020 sudah berapa tahun Pak? Maknya tuh maut-maut gitunya. Apakah bisa? Tah gitu Pak. Ya, ieu da pameng atuh banyak di kana jam genep keneunya banyak. 5 menit deui nya pamengnya. Apakah bisa Bu seorang yang manusia ya yang hidup di zaman di akhir ini sampai bisa tahan 2000 tahun? Kumaha ieu teh Pak? Nah, saya tutup dengan ini ya. Saya tutuplah ya kajian ini dengan bagaimana Nabi Isa menghilang ribuan tahun tapi tidak menua meskipun 1 hari. Di dalam Quran Pak ini ya, ada ayat-ayat yang berbunyi tentang Allah memiliki banyak dimensi langit. Contoh misalkan surah Al-Baqarah ayat 29. Kumaha teh Pak Al-Baqarah 29 teh? Wa huwa ladzi khalaqas samawati wal kela lepat. Kedah mundur heula banyak. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un huwallazi khalaqalakum. Nah, gitu kan? Nya ma fil ardi jami'an sumastawa ila sama fasawahuna sab'a samawat. Dialah Allah yang menciptakan segala macam yang ada di bumi bagimu dan dia menuju kepada langit lalu menciptakan 7 lapis langit. Ada beberapa pendapat tentang apa itu sab'u samawat. Ada mengatakan 7, 6 tambah 1 itu 7 dimensi langit. Ada juga mengatakan dalam bahasa Arab 7 itu bukan 6 tambah 1 tapi artinya banyak gitu. Yang manapun walau alam ya, yang manapun pendapat yang mau diambil, yang pasti Allah memiliki banyak sekali dimensi ruang dan waktu. Contoh yang pertama ada di surah Al-Ma'arij ayat ke-4 bahwa ada dimensi langit di akhirat nanti yang sehari di sana 50.000 tahun di sini. Itu Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sannah. Jadi kalau ibu main di sana sehari, pulang ke sini terus ke arahnya gitu. 50.000 tahun. Wah. Sehari di sana 50.000 tahun dan itu dibenarkan oleh para peneliti sains Pak ya. Dalam ilmu fisika kuantum kan. Masalah dimensi waktunya banyak astronot gitu yang tinggal lama di stasiun luar angkasa 20 tahun misalkan di sana ketika pulang ke bumi lebih muda dari orang-orang yang segenerasi dengannya ya. Nah Bapak ada juga di surah As-Sajdah ayat 5 ini Nabi Isa teh kemana ya nya yudabirul amru minas sama'i ilal ardi tsumma yarju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasannah ya. Allah punya dimensi yang kalau sehari kita ke sana di dunia ini dalam ukuran kita di bumi 1000 tahun. Juga dalam surah Al-Hajj 47 1000 tahun sami 1000 tahun disebut 2 kali. Juga surah Al-Kahfi ayat 25 Ashabul Kahfi garuga bangun di gua. Berapa lama kita di sini gitu kan?
Kam labithna, berapa lama kita di sini? Pertanyaannya mereka menua tidak Pak? Janggotan panjang gitu bodas. Kuisan gitu Pak. Kalau mereka berubah secara fisik, tidak akan menjawab labithna yauman au ba'da yaum. Paling di sini sehari atau setengah hari cenah gitu. Maunya setengah hari panjang kieu janggot aing cenah gitu ya. Artinya tidak ada perubahan. Sabaraha lami cenah urang di dieu. Walau alam lah gitu nya. Lapar yang penting mah cenah gitu. Juga tuh ke pasar, sugan meser naon tah ieu acis pilihan ke pasar teu warawuh jalan barareda gitu Pak. Artos tos teu payu gitu nya. Tah itu Ashabul Kahfi. Ternyata Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi kepada Nabi Muhammad, mereka tidur selama 300 tahun. Tambah 9 tahun. Tergantung kita mau menghitung apakah kalender Masehi atau kalender Hijriah gitu. Kalau Masehi 300, kalau Hijriah 309 gitu Pak. Karena selisih hari. Nah, Nabi Uzair ayeuna surah Al-Baqarah 259 Nabi Uzair tos panen gitu Pak, lewat ke Yerusalem. Yerusalem hancur ku Babylon tadi cek Nabi Uzair. Bagaimana Allah mau mengembalikan ini? Katanya Al-Masih mau mengembalikan Yerusalem. Hancur kieu kentengna ge bubuk gitu Pak. Tingkat Nabi eta nyarios kitu ku Allah dikulemkeun. Istirahat di sisi kaldena di talian, makanan di sini Nabi Uzair istirahat kieu Pak. Karalas bobo kulem. Maka kami membangunkannya. Faqala, malaikat bertanya, kam labista, berapa lama kamu di sini? Itu surah Al-Baqarah 259. Pertanyaannya sama, jawabannya sama dengan jawaban Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi mengatakan labisna yauman aw ba'da yaum, paling kita di sini sehari setengah hari. Nabi Uzair mengatakan labistu yauman aw ba'da yaum. Aku di sini paling sehari atau setengah hari. Cenah kitu banyak. Sami Pak. Jadi dicanakan dimensi itu nanti hanya ya sehari gitu. Ya, walau a'lam. Kata malaikat, balabista mi'ata amin. Kamu di sini sudah 100 tahun. Itu Pak. Fangzur ila khimarik ila ta'amika lam yatasanah, tapi lihat makananmu tidak basi. Nyanya iya bubuahan masih kena segar. Wangzur ila khimarika, lihat keledaimu sudah jadi fosil. Gitu Pak. Jadi keledainya tidak di bawah. Nabi Uzair dan makanannya yang berpindah secara dimensi lah gitu. Di satu titik di bumi ini pernah ada yang bergeser dan itu semua terjadi di Yerusalem. Eta anehna Yerusalem teh Pak. Nabi Isa angkat salib tinuju di salib diangkat ka langit Yerusalem. Siti Maryam kenging bubuahan di masjid nya ti langit Yerusalem. Nabi Uzair ini di Yerusalem. Dajjal nanti keluar di Yerusalem. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ge kedah ka Yerusalem heula tah bade ka langit ka-7 teh. Ieu teh aya naon gitu. Yerusalem teh nah aya pantona gitu kumaha. Panto dimensi pintu kemana saja kumaha Pak? Abdi tengah terus banyak aduh. Nah, jadi ya intinya kita dapat informasi dari Quran bahwa Allah memiliki banyak sekali dimensi ruang dan waktu. Bukan hanya ini yang kita diami ya, yang satuan waktunya hanya 24 jam sehari. Bukan ini saja, banyak Pak. Nabi Adam Siti Hawa di mana eta kapungkur? Di surga nanti. Sanes surga nu insyaallah engke urang bakal ka ditu nya. Sanes eta surgana. Jannah dina kisah Nabi Adam itu. Karena yang pertama di surga yang 8 pintu yang untuk orang beriman itu tidak ada aturan, sedangkan di surganya Nabi Adam ada aturan, tidak boleh mendekati buah khuldi. Itu pembahasan para ulama ke situ. Kalau di surga itu mah bebas Pak. Nah, yang kedua, surga yang 8 pintu itu tidak akan pernah dibuka setelah diciptakan, kecuali yang membukanya pertama kali harus Nabi Muhammad SAW. Itu ada hadisnya, sahih ya, bahwa Nabi Muhammad nanti mengetuk pintu surga lalu mengucapkan salam, assalamualaikum gitu cek Nabi teh. Kita di belakang Nabi itu berdesakan gitu, wah ini pantau surga ibadah gitu kan. Sebesar jarak antara Mekah dengan mana sur Nabi teh? Hijaz gitu kan. Pantau nanti gitu Pak. Ya, lalu ada terdengar suara dari dalam malaikat Ridwan. Man anta, siapa Anda gitu. Kata Nabi, ana Muhammad Rasulullah, saya Muhammad utusan Allah. Lalu malaikat Ridwan mengatakan, sodakta benar, karena aku tidak diizinkan membuka pintu ini kecuali untuk Anda gitu. Jadi aya nu cicing didinya setelah diciptakan itu. Nah itu di mana Nabi Adam sareng Siti Hawa sareng iblis itu di dimensi yang lain lah, wallahu alam. Yang penting Allah punya sab'u samawat gitu Pak.
Nah, Nabi Isa itu ke salah satu tempat itu intinya. Nu mana duka walau alam gitu Pak. Nu penting kadinya lah gitu. Jadi ketika datang ke sana sehari di sana, mungkin setengah hari atau mungkin beberapa menit saja, nanti balik lagi ke sini, kata malaikat, "Ayo ya Rasulullah," kan Nabi Isa, "Ayo pulang lagi ke bumi, datang ke sini." Itu Dajjal centos aya, dipencit ku Nabi Isa gitu. Jadi untuk Nabi Isa tidak lama gitu Pak. Dari kejadian penyaliban oleh tentara Romawi itu, oleh Yahudi juga, sampai sekarang Nabi Isa itu belum mengalami waktu yang lama. Cok kebayang banyak nah gitu. Jadi Quran menjelaskan fisika kuantum Pak, perbedaan satuan waktu gitu. Dan ini dibenarkan oleh para ahli sains. Mungkin Bapak di sini ada yang lebih paham tentang ilmu fisika ya. Jadi Nabi Isa namanya sumping ka dimensi nu lain teh gitu. Cuk malaikat teh sok istirahat sekedap ya. Terus sekedap ayo cenah urang ngeuwih gitu kan. Di bumi tos 2000 tahun gitu Pak. Nah itu ya. Subhanallah juga. Berarti Nabi Isa tidak menua 1 hari pun. Berarti di sana itu tidak sampai 1 hari, sebentar saja. Balik lagi ke sini, di sini sudah ribuan tahun, 2000 tahun itu Pak. Tos lapanya intinya bentarnya langkung aduh. Ya ngebahas Nabi Isa mah kieu teh Pak, mentak cek sim kuring kedah dugi ka lohor. Jadi kita belum kepada penghancuran kedua Yerusalem, belum. Ya. Kan ada 2 penghancuran tadi, ini baru yang pertama oleh Babylon sampai ke zaman Nabi Isa. Juga belum kepada kenapa Nabi Isa itu yang bergelar Al-Masih itu ada 2 nanti, Nabi Isa dan Dajjal. Kita juga akan bahas Dajjal gitunya. Lalu kedatangan Nabi Isa yang kedua itu. Nanti ketika datang lagi bagaimana gitu. Nabi Isa alaihissalam itu banyak data-data yang belum diketahui ya banyak orang. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu nanti datangnya di mana, kenapa gitu Pak ya. Ada banyak sekali data-data yang unik gitu dari kedatangan Nabi Isa. Yang penting Nabi Isa itu adalah sosok manusia yang oleh Allah ditakdirkan untuk menghadapi realita yang kejadian yang secara realita itu bertolak belakang. Kejadian yang terlihat, yang tampak secara realita itu bertolak belakang. Itulah Al-Masihud Dajjal nanti Pak. Dan Nabi Isa dari lahir itu seperti itu. Siti Maryam hamil, padahal ditiup ruh oleh malaikat Jibril, tapi disangka berzina. Nabi Isa lahir bayi, tapi bisa berbicara. Kemudian melakukan mukjizat, dianggap penganut ajaran sihir. Datang sebagai Al-Masih malah dituduh sebagai orang yang berbohong, orang yang terkutuk gitu Pak. Nabi Isa itu selalu menghadapi seperti itu. Makanya ketika beliau nanti datang ke kedatangan yang kedua, beliau akan membasmi atau memberantas dunia yang sudah diciptakan oleh penipu gitu Pak. Dajjal tanya nusur Nabi, tangan kanannya ada air, tangan kirinya ada api, apinya adalah air, airnya adalah api gitu kan. Itu kan simbol Pak. Pokoknya nusaur peradaban Dajjal teh jelek, itu bagus. Apa yang disebut oleh peradaban Dajjal itu bagus, itu sebetulnya jelek, yang merusak gitu, peradaban yang merusak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian dulu ya. Karena waktu yang membatasi kita, insya Allah dilanjutkanlah bulan depan. Tapi yang penting pesan ya, inti dari pesan kajian ini sekarang adalah selain kita memahami tentang Al-Masih, mengenali Al-Masih, saya juga ingin menyampaikan bahwa hukum mengucapkan selamat Natal gitunya itu adalah termasuk ranah ibadah. Maka kalau Bapak dan Ibu ingin mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita orang Nasrani, al-aslu fil ibadah itu harus dicari ada perintah gitu Pak. Itu pilarian 30 juz, 114 surat, 6.000 lebih ayat. Dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Imam Ahmad ya, Baihaqi, Al-Hakim, Daruqutni, semua ya. Silakan cari hadisnya. Kalau ada perintah itu silakan gitu ya. Kalau tidak ada berarti mamnu, tertolak, tidak boleh. Karena toleransi itu bukan sinkretisme, menggabungkan 2 ajaran. Toleransi adalah membiarkan ya, sifatnya membiarkan gitu. Toleransi mah ya. Sekian ya bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.